Pemirsa, sore ini saya berkunjung ke Desa Kiarasari, Kecamatan Sompreng, Kabupaten Subang. Dalam kesempatan ini, saya mengundang Bapak Samsudin sebagai Kepala Desa dan juga Pak Anwar atas nama Dinas Pertanian yang kebetulan tadi ketika saya keliling, beliau menghampiri saya dan kami diskusi panjang lebar tentang kondisi dan situasi pertanian di Kabupaten Subang. Saudara, selama ini masyarakat di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lainnya, kita merasa disuguhkan dengan suasana yang mencekam. Terlebih lagi ketika pemberlakuan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, seolah-olah kita dihadapkan pada situasi yang serba tidak pasti, tanpa harapan, dan kita tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana nasib masyarakat, nasib bangsa ini ketika berhadapan dengan pandemi COVID-19. Saya ingin membawa saudara semua untuk melihat secara langsung bagaimana sesungguhnya situasi di pedesaan, situasi di pertanian. Apakah sama situasinya dengan di kota-kota besar yang terkena pandemi COVID-19. Ternyata saudara, dari kunjungan saya ke keliling di Kabupaten Subang ini, situasi tidak semencekam sebagaimana yang ada di kota-kota besar. Mereka tetap berjalan hidup normal, situasi juga tidak terlalu menegangkan, para petani juga tetap bekerja di sawah. Bahkan di Subang ini mereka sudah masuk kepada panen raya, dan juga kehidupan ekonomi di desa ini juga tampaknya tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap pandemi COVID-19 dalam arti secara ekonomi. Karena itu saya ingin mengajak saudara semua untuk wawancara dengan Kepala Desa Kiarasari, Kecamatan Sompreng, Pak Samsudin. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Pak Samsudin, saya mau tanya bagaimana situasi di Desa Kiarasari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19? Bisa diceritakan, Pak? Alhamdulillah, Pak, untuk adanya dampak COVID-19 ini untuk Desa Kiarasari, terutama yaitu khususnya pribadi saya sendiri atas nama Kepala Sedesa, untuk pencegahan, yaitu pertama pencegahan COVID-19, dan saya mengimbau kepada masyarakat Desa Kiarasari sendiri, yang pertama yaitu untuk pola hidup, ya Pak, pola hidup bersih, dan yang lain-lainnya itu kayak semacam penyemprotan disinfektan dan pakai masker gitu. Dan yang penting kita jangan panik lah, atau jangan terlalu kata yang disampaikan oleh Bapak mencekam gitu. Tapi yang penting saya pribadi dan menghimbau kepada masyarakat Desa Kiarasari, yang penting kita berdoa semua agar pandemi COVID-19 ini cepat selesai gitu. Sehingga dampaknya memang ada, Pak, untuk masyarakat desa sendiri, Desa Kiarasari sendiri. Yang pertama yaitu memang dari segi ekonomi masyarakat yang ada di Desa Kiarasari, dampaknya yaitu memang ada, tapi enggak begitu banyak atau besar lah gitu dampak untuk COVID-19 ini, Pak, gitu. Dan alhamdulillah pada hari ini atau minggu-minggu kemarin untuk Desa Kiarasari, Pak, alhamdulillah udah panen raya gitu.
Yang penting saya menghimbau kepada masyarakat yang ada di Desa Kirasari, yang penting jangan sampai gitu Pak, jangan sampai gitu adanya sekarang panen raya itu kan namanya biasa kalau panen raya masyarakat sendiri gitu kan, semuanya yang namanya untuk membawa rezeki gitu Pak, membawa berkah gitu dari panen sendiri kalau untuk di perkampungan di dusun Kirasari ini Pak, di dusun Kiara Payung dan gitu semuanya yang ada di Kirasari gitu. Untuk yang lain-lainnya gitu mungkin kayak semacam nanti pan kedepannya Pak, saya permohonan lah atau mohon ke Pak untuk melihat apa sih kondisi yang harus dibangun untuk sementara ini khususnya di bidang pertanian gitu Pak, khususnya di bidang pertanian. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya saya sendiri kalau misalkan ada gitu ya kepengen gitu Desa Kirasari membangun untuk pertanian, saya mohon dikabulkan Pak gitu. Terkait dengan isu tentang mudik ya Pak, pulang kampung, karena banyak sekali pekerja baik itu di industri atau di sektor jasa terkena PHK dan mereka tidak lagi mendapat pekerjaan dan juga kehilangan pendapatan. Mereka berbondong-bondong kembali ke desa. Bahkan meskipun presiden atau pemerintah menghimbau untuk tidak kembali dulu ke kampung halaman supaya pencegahan COVID-19 ini efektif, nampaknya masih kurang didengarkan. Nah, bagaimana menurut Pak Kades? Apakah juga di sini situasi tersebut yang pada pulang ke desa cukup banyak? Untuk yang tadi masalah banyak di Desa Kirasari sendiri ya Pak ya, banyak orang yang ada di luar kota atau perantauan. Desa Kirasari juga mengimbau kepada masyarakat yang ada khususnya di Desa Kirasari, mengimbau apabila yang ada di perantauan atau di luar kota untuk jangan mudik. Tapi kayaknya gitu menurut saya pribadi sendiri melihat perekonomian yang kayak dampaknya COVID-19 ini agak ada dampaknya juga. Yang pertama yaitu kepulangan beliau kepada kampungnya masing-masing itu memang banyak sekali Pak gitu. Dan saya dari desa sendiri udah mendata sampai sekarang ada berapa sih, ada berapa orang di Desa Kirasari, termasuk saya melibatkan dengan posko-posko yang ada di Desa Kirasari. Pendataan di setiap ada yang mau pulang itu harus lapor dulu atau wajib istilahnya didata oleh pemerintahan desa untuk pencegahan COVID-19 ini Pak. Nah, Pak Kades, ini kan informasinya juga pemerintah pusat telah mempersiapkan dana bantuan terutama untuk padat karya sebesar 110 triliun yang akan juga sebagian disampaikan ke desa-desa. Apa rencana Bapak untuk rencana pengelolaan anggaran ini supaya masyarakat di desa ini juga tidak ada yang tidak dapat pekerjaan dan tidak ada yang kelaparan? Mungkin yang pertama saya melihat dulu dari segi perekonomian yang ada di Desa Kirasari Pak, terutama dari masyarakat sendiri itu. Pertama yaitu melihat dari ada anggaran yang 1 triliun lebih untuk padat karya tunai ya Pak ya, padat karya tunai yang mungkin saya akan realisasikan dan laksanakan apa yang disampaikan oleh pemerintah khususnya kepada bidang pertanian ini Pak gitu. Khususnya kepada bidang pertanian ini saya akan laksanakan dan sampai penyerapan anggaran itu jangan sampai masyarakat di Desa Kirasari sendiri gitu. Ya mungkin itulah kesejahteraan gitu Pak. Kesejahteraan. Jangan sampai
dampaknya COVID-19 ini, kita jangan sampai nggak punya kerjaan lah minimal gitu Pak. Artinya rencananya dana padat karya ini akan diarahkan ke pertanian, begitu Pak? Iya betul Pak. Oh, dalam bentuk apa Pak? Bisa digambarkan? Kalau untuk digambarkan bisa sekarang pertanian itu kayak semacam mungkin dari fisik bisa Pak gitu, fisik dari pertanian gitu kan. Kalau misalkan sekarang ada yang mau membangun irigasi atau irigasi padat selain dari padat karya bisa nanti dialokasikan ke sini. Tapi yang saya lihat dulu lah kondisi sekarang gitu, situasi kondisi dampak COVID-19 ini. Baik, Pak. Ya. Terima kasih Pak Samsudin sebagai Kepala Desa di Kiarasari. Sekarang kita beralih kepada Pak Anwar. Pak Anwar, beliau ini adalah atas nama Dinas Pertanian Kabupaten Subang dan juga memang selama ini bertanggung jawab Pak ya terhadap bagaimana pertanian di Kabupaten Subang ini tetap bisa berjalan. Pak Anwar, tadi saya keliling di desa ini dan melihat begitu banyaknya para petani sudah panen dan kelihatannya saya lihat kehidupan mereka juga produktif. Bahkan saya ketemu dengan beberapa petani, mereka juga merasa tidak terbebani dengan isu dampak corona ini dan mereka tetap bekerja. Bisa digambarkan bagaimana situasi sekarang di pertanian Subang, Pak? Ya, terima kasih. Syukur alhamdulillah saya ucapkan bahwa di Kabupaten Subang khususnya di bidang pertanian pada bulan ini April mungkin mulai memasuki panen raya. Ada beberapa kecamatan yang sudah mulai memasuki panen raya dan kehidupan petani di Kabupaten Subang tidak banyak terpengaruh oleh COVID-19 karena petani tetap beraktivitas di sawah, apalagi musim panen ini dia sangat bergairah untuk memanen jerih payahnya selama 3 bulan. Tetapi saya harapkan pembelian produk petani itu bisa relatif pantas sehingga ada gairah petani untuk menanam lagi seperti itu Pak. Berapa sekarang harga gabah di petani Pak? Ya, variasi ya. Untuk gabah ketan yang menjadi unggulan di Kabupaten Subang itu harganya sekarang bisa dikatakan turun drastis, antara harga 4.000 per kilo sampai 4.600. Tetapi untuk produk pangan seperti Ciherang ataupun IR64 itu harganya dari 4.500 sampai 5.200. Itu tergantung dari segi kualitas dan rendemen dari hasil gabah tersebut. Selama ini ada masalah tidak dari sisi penyerapan produk-produk pertanian di sini? Ya, baik. Sebelum COVID-19 ini berdampak ya di kota-kota besar, sebenarnya petani di Kabupaten Subang sangat menikmati sekali bisa supply baik itu beras, sayur-sayuran, palawija ke kota ya, itu baik itu ke Karawang, Bekasi, Jakarta maupun Bogor. Tetapi dengan adanya PSBB ya di kota besar, ini sedikit terpengaruh mengenai distribusi barang pertanian dari desa ke kota, sehingga itu mungkin salah satu penyebab beberapa harga gabah untuk ketan ini turun drastis, yang biasanya di atas 5.000 per kilo sekarang di bawah 5.000 per kilo. Begitupun dengan palawija yang tidak tahan simpan, biasanya langsung ke pasar induk, itu pasar induk Cibitung maupun di Jakarta. Nah, ini sekarang agak kurang bergairah nih kaitan dengan penyerapan. Untuk itu saya sih berharap kepada pemerintah, petani masih bergairah untuk tanam selama ada air. Makanya air juga itu sangat menentukan bagaimana petani bisa tanam. Tetapi di samping air, mari kita beli produk-produk petani gitu, sehingga petani akan semangat lagi untuk bertanam Pak. Sehingga berapapun lama COVID-19 ini menimpa kita sebagai manusia, pangan akan tetap tersedia karena petani kita beri gairah untuk selalu menanam dan menanam.
seperti itu. Pak Anwar, apakah selama ini ada kesulitan bagi produk-produk pertanian untuk didistribusi ke kota-kota besar? Selama ini ada dengan dampak COVID-19 dan diberlakukannya PSBB di kota, ini sedikit banyak mengganggu jalur distribusi dari desa ke kota. Artinya dengan situasi yang sepi di kota-kota, pengiriman barang dari desa ke kota itu yang pengantar barang sedikit ada rasa mencekam gitu Pak. Ini aman atau tidak kita membawa barang dari desa ke kota seperti itu. Artinya lebih terkait faktor psikologis ya. Betul, ketakutan lebih terkait faktor psikologis. Dan kedua, ada beberapa toko dan pasar itu tutup di perkotaan, sehingga yang biasa jadi langganan dari desa ke kota itu tutup, sehingga produk pertanian dengan hukum elastis sempurna, semakin sedikit yang beli itu berarti harga jual akan tertekan seperti itu Pak. Pak Anwar, kan kita dulu tahun 98 pernah juga mengalami krisis moneter, Betul. ya kan, 97-98. Itu juga dulu sama di kota-kota besar, industri dan juga industri keuangan terutama itu juga hancur, dan juga dampaknya juga ke sektor-sektor kota lainnya. Tapi waktu itu di pedesaan, khususnya di pertanian kan tetap bertahan. Bahkan mereka juga sebetulnya tidak terpengaruh dengan krisis moneter di 98. Nah, apakah bagaimana bisa dibandingkan? Apakah situasi krisis karena dampak pandemi COVID-19 dengan krisis 98 ini jauh lebih berat mana? Kalau kita bandingkan krisis 98 dan krisis COVID-19 ke sektor pertanian, sebenarnya di krisis 98 nilai tukar produk pertanian agak terangkat Pak. Dengan dolar hampir level di 20.000, harga gabah luar biasa tinggi dan pantas untuk petani. Tetapi di wabah COVID-19 ini dengan harga dolar yang 16.000, justru produk pertanian terutama padi ya, itu justru tertekan ke bawah. Seperti itu. Kalau lihat dari apple to apple dari krisis 98 dengan krisis Covid di 2020 ini. Jadi ada tekanan ke harga pertanian ya, seperti itu. Artinya kalau tahun 98 dolar naik, harga pertanian khususnya padi juga ikut terkerek. Iya. Tapi sekarang dolar naik justru malah tertekan, ya, gitu ya. Seperti itu. Jadi ini ya. Artinya kalau program-program pemerintah atau kucuran-kucuran dana pemerintah itu salah satunya untuk beli produk-produk yang dihasilkan oleh petani, saya pikir itu akan menjadi gairah lagi bagi petani dan sedikit banyak bisa mengurangi tekanan harga terhadap produk-produk pertanian seperti itu Pak. Menurut Pak Anwar, intervensi apa yang tepat, yang pas bagi pemerintah untuk bisa tetap mempertahankan sektor pertanian ini kondusif dan bahkan juga tetap bergairah? Satu, yang menjadi gairah petani adalah faktor air. Adanya ketersediaan air, petani akan selalu bergairah menanam. Yang kedua adalah di waktu panen, ketika produk jerih payahnya selama berbulan-bulan itu dihargai dengan harga yang pantas, itu ada kepuasan psikologis pada petani. Yang pertama dari segi ketersediaan air. Untuk dana-dana padat karya itu bisa dialokasikan untuk perbaikan irigasi, karena kita ketahui bahwa saluran irigasi kita di Kabupaten Subang khususnya itu sudah mengalami pendangkalan. Yang kedua, kita beli produk petani. Jadi bansos-bansos, dana-dana bansos yang dikucurkan oleh pemerintah pusat maupun daerah itu salah satunya membeli produk-produk petani Pak, baik itu beras, sayuran, palawija maupun peternakan. Akhirnya kalau dana-dana bansos ini dikucurkan untuk membeli produk yang dihasilkan oleh petani, petani akan menjadi gairah dan saya pikir bisa membantu juga kaum urban Pak. Artinya
ada peluang usaha di desa. Apa peluangnya itu? Karena produk yang dihasilkan di desa itu ada pembelinya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Anwar. Ya, sama-sama. Baik pemirsa, tadi kita sudah mendengar dari Kepala Desa dan dari Pak Anwar bahwa sektor pertanian sesungguhnya itu sangat bertahan, bahkan tetap bergairah. Dia bisa akan melalui krisis pandemi COVID-19 ini dengan baik. Di sini sebetulnya para petani dan juga masyarakat desa yang diperlukan itu bukan hanya sekedar bantuan sembako, begitu ya Pak? Betul Pak. Tapi justru ketepatan intervensi pemerintah untuk mempertahankan daya beli petani melalui instrumen bantuan itu supaya bisa menyerap produk-produk pertanian dan juga memperbaiki infrastruktur pertanian yang sekarang ini diperlukan untuk ditingkatkan. Itulah yang akan bisa menyelamatkan bangsa ini bisa keluar dari krisis pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa badan internasional seperti FAO sudah meramalkan ke depan akan terjadi krisis pangan, dan juga Bapak Presiden pada waktu kemarin juga sudah menyatakan Indonesia juga perlu bersiap diri untuk menghadapi krisis pangan. Tetapi ini semua harus kita lihat lebih jeli. Sesungguhnya peran pemerintah itu tidak terlalu sebesar seperti periode krisis di 98. Jadi hanya fokus atau memfokuskan kembali semua bantuan-bantuan yang ada, termasuk yang padat karya seperti yang tadi Pak Samsudin sampaikan, itu diarahkan ke sektor pertanian supaya daya beli masyarakat petani ini tetap bertahan dan juga meningkat, dan juga kemudian tetap berputar, sehingga perputaran roda ekonomi di pedesaan ini juga bisa berjalan dengan baik. Saya kira inilah yang harus menjadi catatan kita bersama. Mari kita jangan terlalu terjebak dengan rasa mencekam, dengan rasa ragu tanpa arah, dengan kekhawatiran yang berlebihan. Mari kita tenangkan diri, kita berpikir jernih, kita petakan semua apa yang menjadi persoalan yang harus kita selesaikan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sehingga mari kita berdoa bersama dengan kerjasama gotong royong kita, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga kepala desa, BUMDes, dan juga Dinas Pertanian, dan juga elemen dari kelompok-kelompok atau Gapoktan. Insya Allah kita bisa melewati masa krisis ini dengan baik. Terima kasih.